Baik, ini sudah kita bahas kemarin apa beda metabolit primer dan metabolit sekunder, kemudian berbagai macam sumber bahan alam yang dapat digunakan dalam penelitian kimia bahan alam. Strategi pemilihan sampelnya juga bagaimana, bisa acak dan selektif. Selektif ada macamnya, etnobotani, kemotaksonomi, geografi, jadi letak daerah, kemudian struktur atau golongan senyawa yang diharapkan. Nah, untuk strategi pengumpulan bahannya atau em, ini ya, apa pemilihan sampelnya itu Anda bisa memilih bahan sumber yang baik, jangan pilih yang buruk pasti itu ya. Kemudian catat umur bahan. Nah, ini kalau Anda menggunakan bahan alam ini semua perlu kondisinya dicantumkan. Dan perlu identifikasi keabsahan bahan yang digunakan. Jadi ada surat eh, dari lembaga resmi dengan ditandatangani oleh orang yang kompeten dalam mengidentifikasi keabsahan bahan alam. Jadi ada nama dari, ini nggak diperbesar ya. Ini, ini. Oke. Ini di sini nanti ada nama ilmiah, taksonomi dari sampel yang Anda gunakan. Jadi Anda studi literaturnya mengacu pada ini, spesiesnya apa. Jadi kalau di situ ada var-nya juga, berarti disertai dengan varietasnya. Jadi ini contoh yang Ibu berikan pada sampel jahe merah. Jadi jahe sendiri itu Zingiber officinale. Tapi jahe itu ada berbagai macam. Jadi ada jahe merah, jahe emprit, jahe gajah. Nah itu ternyata nama ilmiahnya juga beda-beda. VAR-nya beda-beda, varietasnya. Nah, kemarin sampai ini yang terakhir, bahwasanya kalau kita sudah memiliki sampel yang dilakukan di awal pada penelitian kimia bahan alam adalah mengenai cara ekstraksinya. Jadi ekstraksi itu sebenarnya belum memurnikan, tapi karena dia masih mengekstrak, dia memisahkan em, sari dari material yang kita inginkan sesuai dengan penggunaan pelarut ataupun metode tertentu em, sesuai target kita. Nah, nanti kalau yang namanya pemurnian atau purifikasi itu masih ada lanjutannya dari ekstraksi menuju ke pemurnian. Nah, ekstraksi sendiri pre-treatmentnya itu ada untuk bahannya. Jadi pre-treatment jadi perlakuan awal sebelum bahan tersebut diekstraksi. Jadi bisa dengan menggunakan material kering atau material segar, ini fresh ya. Jadi material segar itu yang belum dikeringkan. Nah, itu bisa juga. Nah, apa bedanya nanti kalau Anda menggunakan material fresh dan dry material, tentu saja di situ ada perbedaan kandungan air. Nah, makanya di setiap penggunaan sampel untuk penelitian kimia bahan alam itu selalu diawali dengan pengukuran kadar air. Jadi harus diketahui dulu kadar airnya berapa di dalam material tersebut, baru kita bisa menggunakannya untuk ekstraksi. Bahan ekstraksi lainnya bisa kalau di bahan alam itu berupa cairan biologis ya, tapi kita jarang ini kita menggunakan eh, material padatan. Nah, metode ekstraksi itu banyak macamnya. Di antaranya yang saya sebutkan di sini cuma ada tiga, tapi masih banyak lainnya. Jadi maserasi, perkolasi, soklet, ada distilasi, ada reflux. Jadi
banyak macamnya. Anda bisa melakukan maserasi. Apa bedanya maserasi dengan perkolasi? Jadi maserasi adalah metode ekstraksi dengan menggunakan perendaman sampel menggunakan pelarut tertentu. Jadi Anda bisa merendam sampel Anda, jadi padatan itu misalkan em, daun mimba gitu ya, itu direndam dengan pelarut. Misalkan Anda targetnya adalah senyawa flavonoid. Nah, senyawa flavonoid berarti yang polar, Bu. Kalau Pak ingin mengekstrak yang polar, berarti gunakan pelarut yang polar juga. Karena di kimia kita tahu interaksi like dissolve like ya. Nah, itu kalau Anda ingin mengekstrak terpenoid, steroid, menggunakan apa, Bu? Nah, itu bisa cenderung ke yang pelarutnya nonpolar, misalkan heksan ataupun yang agak semipolar gitu, Anda inginkan diklorometan, misalkan, itu bisa. Jadi tergantung target Anda. Kalau saya ingin mengambil semua, Bu, jadi semua yang ada dalam bahan itu udah saya nggak bedakan, Bu, itu senyawa metabolit apa. Saya ingin mengekstrak semua kandungan yang ada dalam eh, sampel bahan alamnya, baik itu polar maupun non-polar. Nah, biasanya itu digunakan metanol ya. Jadi metanol dikenal juga dengan pelarut sapu jagat gitu ya. Dia bisa em, melarutkan berbagai macam senyawa di dalam bahan alam dengan ring kepelaran yang lebar sekali. Jadi hanya direndam saja. Direndam selama berapa lama? Ada yang direndam 6 jam atau 24 jam. Jadi besok besok harinya gitu ya, itu baru dihentikan maserasinya atau ada biasanya sebutan 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Jadi di metode itu Anda baca daun mimba dimaserasi menggunakan pelarut metanol selama 3 kali 24 jam. Maksudnya apa? Ya 24 jam kali 3 berarti selama 3 hari nanti. Nah selama 3 hari itu maksudnya ada perbedaan nggak dengan ditulis em, kalau 3 hari itu berapa jam? 24 kali 3 itu 72 jam. Sama nggak Bu? Saya tulis maserasi daun mimba selama 72 jam. Apakah sama dengan maserasi daun mimba selama 3 kali 24 jam? Itu akan berbeda ya. Jadi makna 3 kali 24 jam itu adalah setiap 24 jam sekali nanti maserasinya diulang. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi saat Anda mendiamkan atau merendam sampel Anda, misalkan kalau Anda bayangkan itu di dalam beker glass ataupun Erlenmeyer, kemudian Anda tutup setelah dikasih pelarut, dikocok-kocok supaya dia bercampur antara pelarut dan sampel Anda, itu kemudian Anda diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, di situ kan ada proses ekstraksi, self extraction. Jadi dia mengekstraksi sendiri berdasarkan kepolarannya. Jadi pelarut itu akan menembus pori-pori dari daun mimba tersebut, membuka sel, menyebabkan lisis dinding sel di situ. Akhirnya senyawa-senyawa yang ada di dalam sel tanaman itu akan ikut keluar. Nah, yang kepolarannya sesuai dengan pelarut yang digunakan untuk maserasi akan mudah larut di situ. Nah, itu kalau didiamkan selama 24 jam, proses itu berlangsung selama 24 jam. Nah, di akhir terus bagaimana? Setelah direndam selama 24 jam, maka antara sampel dan pelarut yang mengandung senyawa hasil ekstraksi tersebut itu dipisahkan menggunakan filtrasi. Jadi disaring, Anda akan mendapatkan filtrat. Ya,
Yang bawah itu filtrat, cairan itu berisi pelarut dan senyawa yang terlarut. Jadi senyawa dari daun mimbanya itu yang terlarut dalam pelarut yang Anda gunakan, misalkan metanol. Kemudian yang di bagian atas, Bu, itu disebut dengan residu. Nah, residunya itu kan ya sampel daun mimba tadi. Ya. Nah, itu kalau Anda tuliskan 3 kali 24 jam, maka eh, di 24 jam pertama Anda akan dapatkan filtrat A. Nah, residunya itu akan dimaserasi kembali menggunakan pelarut baru. Jadi pelarut metanol baru dimasukkan, kemudian direndam selama 24 jam lagi. Nah, besoknya juga sama, difiltrasi lagi. Anda akan dapatkan filtrat B dan residu. Nah, kalau 2 kali 24 jam berhenti di situ. Tapi kalau 3 kali 24 jam, Anda ulangi lagi maserasi itu. Hingga 3 kali, berarti 3 hari. Maka Anda akan dapatkan kalau 3 kali 24 jam, Anda akan dapat filtrat A, filtrat B, filtrat C. Di akhir itu, ketiga filtrat ini akan digabungkan. Nah, itu em, masih masih filtrat ya, jadi belum ekstraknya. Nah, gimana supaya bisa memperoleh ekstraknya, Bu? Nah, filtrat yang masih mengandung pelarut yang banyak itu kita uapkan pelarutnya. Menggunakan apa? Rotary evaporator. Apakah Anda pernah menggunakan rotary evaporator saat praktikum mungkin? Pernah? Saskia? Belum pernah Ibu. Oh, belum pernah. Tapi Anda tahu nggak rotary evaporator? Ya, jadi dia em, peralatan, jadi untuk menguapkan kan evaporator, evaporasi. Tapi kok ada rotarinya, Bu? Iya, karena sampel kita nanti diletakkan di labu, kemudian labunya nanti akan berputar. Makanya dia disebut dengan rotari. Berputar, kemudian sambil dimasukkan ke seperti water bath gitu, diatur suhunya, diputar, jadi kan akan menguap pelarut itu. Nah, itu nanti tapi sistemnya tertutup. Jadi nanti dia ketemu kondensor, uap yang dihasilkan masuk ke kondensor. Anda tahu kondensor tempat terjadinya, kondensor tempat terjadinya apa, Rizky? Pengembunan Ibu. Iya, terjadinya pengembunan atau kondensasi. Makanya alatnya namanya kondensor, pengembun. Jadi terjadi kondensasi, akhirnya mengembun dari uap tadi yang fasenya gas di dalam kondensor berubah menjadi cairan. Nah, cairan itu akan netes ke tempat yang berbeda. Ibu nggak sediakan ya gambarnya, nanti bisa browsing di internet. Jadi rotary evaporator akhirnya akan memisahkan sampel Anda yang mengandung pelarut tadi, pelarutnya akan menguap terus-menerus sampai habis. Ciri bahwasanya kita menghentikan evaporasi itu adalah jika tidak ada pelarut lagi yang menetes di situ. Jadi tidak terjadi kondensasi lagi. Berarti tandanya pelarutnya sudah habis. Biasanya kalau ekstrak itu kental. Nah, ada yang menyebutkan, oh bisa jadi serbuk kok sampai kering. Ya, biasanya itu kalau sudah dipurifikasi itu seperti itu. Tapi kalau masih ekstrak biasanya masih kental gitu. Ya. Nah, Anda akan dapatkan ekstrak kasar di situ namanya. Itu proses dari maserasi. Maserasinya sendiri merupakan metode perendaman sampel menggunakan pelarut yang sesuai dengan target molekul yang Anda inginkan. Apa terus, Bu, bedanya dengan perkolasi? Perkolasi ini juga sama, sampelnya misalkan daun mimba, itu dia juga menggunakan pelarut, ekstraksi pelarut.
Tapi pelarut itu tidak diam, melainkan dialirkan pelan-pelan. Jadi pelarutnya berganti terus-menerus. Jadi dia seperti disaring, tapi posisinya pelan, lambat. Jadi pelarut itu sempat stay di situ untuk beberapa lama sebelum akhirnya dia terbuang. Terus itu terus terus dimasukkan pelarut terus itu secara kontinu. Ya, jadi itu namanya perkolasi. Jadi eh, dia merupakan jenis ekstraksi menggunakan pelarut, tapi dengan pelarut yang mengalir istilahnya. Ya, walaupun mengalirnya bukan kayak Anda buka keran langsung jos gitu ya. Kalau kayak gitu, nggak ada interaksi antara pelarut dan sampel Anda. Tapi ini biasanya em, sangat pelan terbuangnya pelarut tersebut, lewatnya pelarut tersebut di dalam em, sampel, melewati sampel. Nah, kalau coklat, Anda tahu kan ya, Tahu pernah Bu, menggunakan dalam pernah praktikum apa? Ya tahu Ibu. dalam Di praktikum biomol Bu, Memisahkan apa itu? Anda ingin mengekstrak apa? lipid minyak Bu. Bibit, bibit minyak. Iya dari ini apa? itu Ibu. Dari apa? Kemiri, Bu. Dari kemiri. Anda menggunakan coklat. Oke, jadi minyak ya yang akan diambil dari kemiri. Nah, itu Anda bungkus dulu ya. Kemudian peralatannya juga khas. Di situ menggunakan pelarut panas ya. Jadi pelarutnya dipanaskan, kemudian nanti akan secara berulang mengenai sambal Anda. Dia akan turun membawa ekstraknya, kemudian nanti akan menguap kembali pelarut tersebut, mengekstrak kembali secara berulang-ulang. Tapi dia dengan suhu berarti ya, dengan panas di sini. Nah, ini 3 macam saja. Masih ada berbagai macam metode ekstraksi lainnya, seperti distilasi. Itu saya tidak coba jelaskan detail di sini. Nanti Anda akan pelajari lebih detail itu di kuliah kimia bahan alamnya. Oke, lanjut. Kemudian pelarut ekstraksi yang bisa digunakan apa, Bu? Jadi macamnya juga banyak. Tergantung target Anda. Anda ingin yang polar ya pakai pelarut polar. Ingin yang non polar pakai pelarut yang non polar. Tengah-tengah pakai yang pelarut semi polar. Ya. Nah, itu yang dihasilkan kita sebut dengan ekstrak. Gitu. Masih ekstrak. Ekstrak kasar masih. Nah, itu bisa nggak, Bu? Saya mendapatkan satu senyawa saja dari ekstrak tersebut. Bisa. Nah, itu prosesnya disebut dengan pemurnian. Jadi, pemurnian ini memisahkan kembali menjadi em, yang lebih murni. Jadi, mungkin Anda nggak mendapatkan satu senyawa, tapi bisa misalkan di dalam ekstrak itu ada 100 senyawa. Melalui proses pemurnian, Anda bisa memperoleh misalkan 5 fraksi dengan eh, sebaran komponen yang berbeda-beda. Misalkan fraksi 1 itu bisa terdiri dari 50 senyawa, fraksi 2 itu 20 senyawa, fraksi 3 10, 4 itu 5, yang fraksi 5 itu juga 5. Tapi senyawanya bisa berbeda-beda. Jadi dikelompokkan berdasarkan apa? Bisa dengan berdasarkan pelarut. Nah, itu ada sebutannya fraksinasi. Jadi membentuk fraksi, memisahkan ekstrak menjadi fraksi-fraksinya, menjadi bagian-bagiannya. Dengan cara apa fraksinasi? Fraksinasi dibagi menjadi 2 macam ya, fraksinasi padat dan fraksinasi cair-cair. Jadi padat cair dan cair-cair. Fraksinasi padat cair itu sebenarnya adalah pengulangan dari metode maserasi.
Jadi misalkan Anda sudah punya ekstrak tadi kan, ekstrak metanol. Ekstrak metanol itu Anda bisa lanjutkan ke fraksinasi cair-cair. Jadi ekstrak yang berupa cairan kental tadi, misalkan ditambahkan air, kemudian diekstrak dengan menggunakan N-heksan. Anda kocok-kocok pakai corong pisah. Nah, di situ fraksinasi cair-cair. Nah, Anda akan dapatkan fase atas dan fase bawah. Anda akan peroleh yang umum biasanya yang non-polar di atas, yang polar di bawah. Ya, tapi tergantung dengan pelarutnya ya. Untuk pelarut yang terhalogenasi, jadi mengandung halogen, dia bijinya lebih berat, dia ada di bawah biasanya. Untuk yang non-polar lainnya, dia ada di atas. Nah, di situ nanti akan dipisahkan. Kalau Anda pertama pakai air dan heksan, berarti Anda akan dapatkan fase non-polar heksan dan fase polar air itu. Nah, itu proses fraksinasi cair-cair atau partisi cair-cair. Biasanya dikenal dengan partisi cair-cair. Anda pernah menggunakan corong pisah Pernah, Ibu. saat praktikum apa? Kimia organik. Iya, apa? Untuk judul apa? Untuk kimia organik 2 itu semua judul pakai itu, Ibu. Salah satunya eh ini pas sintesis, Ibu. Pas Sintesis. sintesis itu pakai ini ya, memisahkan pakai corong pisah. Corong pisah tahu bentuknya Anda. Corong pisah itu harus dikocok-kocok. Ya, jadi pegangnya gini, dikocok-kocok, kemudian nanti dibuka supaya keluar gasnya. Kemudian ditutup lagi, kocok lagi. Pernah nggak? Maaf, itu tadi yang saya maksud corong hisap. Kalau corong pisah itu pas ekstraksi kafein. Nah, ekstraksi kafein bisa, ekstraksi iogenol juga bisa. Mungkin di Anda ini ya topiknya yang ekstraksi kafein. Ya, itu pakai itu. Nah, itu bisa. Jadi ekstrak Anda dimurnikan menggunakan fraksinasi cair-cair. Alatnya apa? Corong pisah itu. Nah, itu bisa bertingkat. Jadi fraksinasi itu bisa bertingkat. Dari ekstrak metanol tadi, difraksinasi menggunakan N-heksan, Anda akan dapatkan fraksi heksan, berarti yang nonpolar. Kemudian selanjutnya Anda gunakan pelarut semipolar. Sisa fraksi air tadi ditambahkan lagi dengan pelarut yang semipolar, misalkan langsung pakai etil asetat atau pakai diklorometan dulu bisa, misalkan diklorometan dikocok-kocok, nah nanti terpisah Anda akan dapatkan fraksi diklorometan dan fraksi air sisa itu. Nah, selanjutnya itu Anda akan dapatkan fraksi diklorometan sebagai fraksi semipolar misalkan. Kemudian mau yang polar, saya gunakan butanol, Bu, boleh. Pakai metanol, apa pakai etanol, Bu, boleh. Nah, itu kemudian Anda ekstraksi, Anda akan dapatkan fraksi polar di akhir, ya. Nah, itu fraksinasi cair-cair. Kalau fraksinasi padat cair, Bu, jadi pengulangan maserasi. Caranya adalah sampel Anda, kalau maserasi tadi daun mimba misalkan, daun mimba direndam dengan pelarut. Biasanya untuk fraksinasi bertingkat dimulai dari fraksi nonpolar. Jadi menggunakan pelarut nonpolar terlebih dahulu. Jadi daun mimba direndam dengan N-heksan. Kemudian dibiarkan selama 24 jam. Jadi dimaserasi. Besoknya disaring. Anda akan dapatkan filtrat yang berupa ekstrak N-heksan di situ. Nah, setelah itu residunya itu diremaserasi. Jadi dimaserasi kembali menggunakan pelarut yang berbeda. Jadi meningkat kepolarannya menggunakan pelarut yang semipolar misalkan diklorometan. Setelah pakai diklorometan selama 24 jam disaring, filtratnya disebut dengan
fraksi diklorometan. Kemudian residunya dimaserasi lagi, bisa menggunakan metanol misalkan. Jadi yang paling akhir, yang paling polar itu adalah fraksi metanolnya. Jadi Anda punya 3 nanti dari hasil fraksinasi pada cairnya. Dari sampel yang sama. Jadi maksudnya adalah Anda nggak hanya mengekstrak gitu aja, tapi Anda berusaha memisahkan. Eh, Kalau yang awal tadi cuman pakai metanol, sudah dapat semuanya campur ada di situ. Tapi ini bisa dipisahkan lagi menjadi fraksi heksan, fraksi diklorometan, fraksi etanol, yang mana mereka berbeda kepolaran. Jadi senyawa yang paling nonpolar nanti pasti akan terikutnya di eneksan. Kemudian semipolar di etilastat misalkan, kemudian yang polarnya di etanol. Jadi itu tahapan kelanjutannya itu biasanya disebut dengan fraksinasi atau pemurnian. Jadi pemurnian lebih lanjut biasanya kita menggunakan teknik kromatografi. Kromatografinya biasanya menggunakan kromatografi kolom gitu ya. Atau kalau kristalisasi Anda juga gunakan ini sebagai proses pemurnian kalau sintesis biasanya ya. Sintesis pun bisa menggunakan teknik pemurnian kromatografi. Jadi bisa menggunakan kolomnya ini nanti diisi dengan silika gel atau alumina, sepadek. Nah, itu tergantung kebutuhan Anda ingin memisahkan apa di situ. Caranya gimana? Ada 3 macam. Jadi ini untuk pengetahuan awal Anda. Untuk detailnya kita pelajari di kuliah kimia bahan alam ya. Jadi teknik kromatografi untuk kromatografi kolom di situ ada kromatografi vakum, ini kromatografi gravitasi, kemudian yang ini kolom tekan. Bedanya apa? Semuanya sama, ingin memisahkan ekstraknya menjadi fraksi-fraksi. Tapi di sini misalkan kromatografi kolom gravitasi. Caranya adalah silika gel itu dimasukkan, bisa dalam bentuk bubur atau keringnya, kemudian dialirkan eluen. Setelah itu sampel dimasukkan dan didorong kembali oleh eluen. Jadi dia akan masuk melewati fase diam yang berupa silika gel tersebut. Nah, dia akan berinteraksi dengan fase diam dan juga fase geraknya, pelarut yang ada dalam situ. Dia lebih, senyawa yang ada dalam ekstrak itu lebih terikat atau berinteraksi dengan yang mana, fase diam ataukah fase gerak. Nah, itu akan mempengaruhi keluarnya dia nanti. Kalau pakai kolom gravitasi itu berdasarkan gaya gravitasi aja. Jadi kita nggak menggunakan bantuan pompa gitu ya untuk mempercepat laju keluarnya senyawa atau fraksi dari kolom tersebut. Itu namanya kromatografi kolom gravitasi. Tapi kalau kita berikan bantuan, misalkan dengan melalui disedot, jadi ini adalah kolomnya. Untuk kromatografi kolom vakum tuh bentuknya seperti ini. Agak berbeda dengan ini. Jadi ini seperti corong Buchner itu ya, Buchner. Tapi berbeda dia ada bagian ininya, apa packing materialnya di situ yang kita tambahkan berupa bisa silika gelnya juga. Jadi nanti dipadatkan di situ, pertama dibikin bubur, terus dibuat kompak gitu ya, dibuat padat dengan cara, kalau ini kan mengalir ke bawah melalui gaya gravitasi. Kalau yang ini, dia dibantu dengan disedot, divakum dari bawah. Jadi cairan yang ada di atas ini jika melewati kolom yang sangat padat itu, dia bisa lebih cepat turun. Eluen dan sampelnya itu, sampel yang terlarut dalam eluen itu nanti bisa turun dengan lebih cepat. Kalau Anda mengandalkan gaya gravitasi, kan bisa seharian, 2 hari gitu, nggak turun-turun gitu ya. Kalau
sampelnya banyak ya lama gitu. Tapi kalau dengan dibantu dengan vakum, disedot, nah itu kan lebih cepat. Fraud gitu ya. Seperti Anda melakukan filtrasi menggunakan corong Wagner. Kalau corong Wagner yang Anda gunakan itu bentuknya seperti ini. Kalau corong biasa itu anggapannya adalah menggunakan gaya gravitasi. Jadi lebih lama. Nah, selain disedot dengan vakum, kolom tersebut bisa dibantu dengan penggunaan pompa tekan. Jadi dari atas. Jadi sampel kita sudah masuk di dalam fase diam, eluan juga dialirkan setinggi ini. Nah, kalau kita buka kerannya itu kan dia akan netes-netes seperti yang menggunakan gaya gravitasi ini. Tapi kalau kemudian kita tutup dan kita berikan tekanan di situ, maka dia seperti didorong, seperti ya namanya ditekan ya ditekan. Jadi akhirnya dia turun dengan bantuan gaya tekan itu turun dengan lebih cepat dibandingkan kalau Anda menggunakan gaya gravitasi. Jadi di sini ada laju alirnya gitu. Berapa tekanan pompa yang diberikan. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk proses pemurnian menggunakan teknik kromatografi kolom. Itu yang umum digunakan di penelitian kimia bahan alam. Kemudian yang sebelah ini pasti Anda juga sudah kenal mempelajari di kromatografi, mata kuliah kromatografi. Apa ini? Yang gambar ini? KLT. Ini adalah bentuk apa? KLT. Gimana? Nggak dengar? Kromatografi lapis tipis, Bu. Betul, ya KLT ya, kromatografi lapis tipis atau thin layer kromatografi. Nah, di sini ini juga salah satu bentuk pemurnian, tapi biasanya hanya digunakan sebagai analisa. Jadi fraksi Anda, jadi di sini kan Anda memisahkan, ini akan turun pelan-pelan, Anda tampung misalkan di dalam tabung setiap 5 mili. Setiap 5 mili yang keluar, Anda pisahkan 5 mili selanjutnya, 5 mili selanjutnya. Jadi Anda namain ini F1, F2, F3, F4, jadi fraksi 1, fraksi 2. Nah, ini kemudian nanti Anda totolkan di dalam plat KLT tersebut. Jadi misalkan nomor fraksinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu Anda totolkan di sini, kemudian Anda running ini untuk kromatografinya menggunakan eluen yang sudah sesuai. Nah, nanti dia sama aja seperti yang ada di dalam kolom ini. Senyawa yang ada di dalam situ akan berinteraksi dengan fase diam dan juga fase gerak. Fase diamnya kalau ini plat KLT, fase geraknya ya eluennya. Nah, dia lebih suka interaksi dengan yang mana? Kalau lebih suka interaksi dengan yang fase gerak, pasti dia akan ada di atas gitu ya. Nah, ini munculnya seperti ini. Di fraksi 1 cuman 1, dia letaknya di sini, di sini. Ini semakin banyak. Nah, ini kita bisa cek bahwasanya di retention faktor atau RF sekian itu nanti itu sampai berapa fraksi. Oh, ini masih sama hingga misalkan tidak kelihatan ya ini ya. Fraksi 10 mungkin ya. Kemudian fraksi 11 itu sudah mulai berekor. Apalagi fraksi 12 ini seperti sudah ada noda baru. Nah, ini sudah mulai dipisahkan nanti. Jadi yang pertama Anda kan memurnikan hasilnya seperti ini. Ini pemurnian tahap pertama. Pemurnian tahap kedua nanti adalah mengkoleksi noda yang sama. Jadi noda yang sama fraksi 1 sampai fraksi 10 itu nanti ini fraksi 1 sampai 10 itu Anda jadikan satu karena nodanya itu ternyata di RF yang sama. Kemudian gambar selanjutnya bagaimana? Nah, seperti ini. Ini jadi pola noda yang sama itu akan dikoleksi menjadi satu fraksi lagi. Jadi dia dikelompokkan lagi. Nah, ini sudah bentuk pemurnian. Di RF sekian dia
adalah fraksi ini sampai ini, yang fraksi selanjutnya koleksinya adalah yang sini karena nodanya sudah berbeda. Nah, nanti kalau sudah dikumpulkan, Bu, gimana terus? Jadi fraksinya ini kan masih banyak eluennya. Sama, dia harus diuapkan dulu. Jadi nanti akan diuapkan menggunakan rotary evaporator. Nanti Anda akan dapatkan seperti ekstrak tadi. Tapi yang ini sudah fraksi, jadi lebih murni. Jadi 1 sampai 10, kalau masing-masing ini 5 mili, berarti Anda akan punya 50 mili. 50 mili campuran ini. 50 mili diuapkan pakai rotary evaporator, mungkin Anda bisa dapatkan 0,5 gram misalkan ekstrak. Fraksi besar 1 ini sudah F1 Romawi misalkan Anda kodenya. Begitu juga selanjutnya. Nah, nanti dipisahkannya pun sama. Yang ini apa benar cuman satu senyawa, Bu? Belum tentu. Jadi tumpukan di sini nih bisa karena ada 3, 4, 5 senyawa ataupun satu senyawa juga bisa. Jadi mengetahuinya itu bagaimana bahwa hasil fraksi yang kita peroleh itu sudah murni atau belum, itu biasanya kita dengan KLT lagi menggunakan eluen yang berbeda-beda. Jadi kita coba minimal 3 eluen yang berbeda. Jika noda tersebut tetap satu noda, walaupun RF-nya ada di atas, ada di bawah gitu ya nodanya. Asalkan dia tetap satu noda dengan 3 jenis eluen yang berbeda, itu kemungkinan besar bahwa senyawanya itu sama. Satu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan eluen A itu kelihatan satu noda di sini, kemudian pakai eluen B nanti ya, tentu di KLT yang berbeda, itu agak tinggi nodanya, kemudian di bawahnya itu ada, jadi ada 2 noda, kemudian dicoba yang ketiga, juga ada 2 noda. Nah, berarti itu nggak murni masih, dia masih bisa at least ada 2 senyawa di situ. Nah, itu masih harus dimurnikan lagi. Dimurnikan laginya caranya gimana, Bu? Bisa menggunakan kolom lagi. Kita bikin kolom baru lagi. Jadi berulang sampai kita dapatkan satu noda tadi. Nah, ini biasanya adalah tahap pemurnian. Makanya pekerjaan kimia bahan alam, kalau Anda ingin memurnikan senyawa atau mengisolasi senyawa, sebutannya, mengisolasi senyawa bahan alam, itu pekerjaannya panjang dan membutuhkan dana yang cukup besar karena Anda harus beli ini ya, apa gelnya, kesediamnya gitu ya, tergantung kesediamnya mau yang mana. Kemudian pelarut ini digunakan terus-menerus, jadi cukup banyak ini. Kalau masih pemurnian tahap awal masih segini, nah ini masih diulang lagi pakai kesediam yang baru, kemudian pelarut lagi. Nah, itu terus-menerus. Nah, di sini biasanya makanya beratnya kerja kalau di kimia bahan alam Anda bekerja dengan isolasi senyawa bahan alam. Tapi kalau sekedar untuk ekstraksi dan berhenti di fraksinasi itu masih terjangkau. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada? Ingin bertanya? Kalau tidak, Ibu lanjutkan. Nah, setelah dapat ini, Bu, senyawa tunggal itu apa yang bisa saya lakukan? Nah, Anda sudah pelajari ini, elusidasi struktur. Ya, jadi mata kuliah kalau kita namanya bukan elusidasi struktur, tapi penentuan struktur senyawa organik. Jadi elusidasi itu kita menentukan struktur menggunakan serangkaian metode menggunakan spektroskopi ya. Jadi spektroskopinya bisa pakai UV vis, IR,
kemudian spektroskopi massa, NMR, sinar X, macam-macam di sini. Nah, yang umum itu ini untuk di senyawa organik. Dan ini Anda sudah pelajari, ini adalah bentuk analisa struktur senyawa organik. Kalau spektroskopi UV-Vis dasarnya masih transisi elektronik, jadi kita nggak bisa menentukan struktur di situ. Inframerah juga sama, kita akan dapatkan potongan informasi berupa gugus fungsi aja. Jadi jenis ikatan yang ada, yang kemungkinan ada dalam hasil isolasi Anda atau isolat Anda itu, senyawa Anda itu. Kemudian spektroskopi massa sudah sedikit membantu dengan penyediaan berat molekul dan juga hasil fragmentasinya. Jadi Anda ada dugaan nanti ini ada CH3-nya misalkan, ada CH2 gitu ya. Tapi masih fragmen-fragmen juga yang kemudian nanti ditekankan dengan spektroskopi NMR untuk ini keberadaan proton dan juga karbonnya. Lebih detail ada di mana. Nah, kita tidak mengulang ini lagi ya. Anda sudah ada mata kuliahnya sendiri. Tapi mungkin nanti kalau Anda dapat tugas membahas jurnal, mungkin masih ada selipan ini. Jadi pengetahuan itu masih digunakan. Ya, walaupun mungkin tidak begitu banyak untuk pengantar kimia bahan alam. Nah, selanjutnya dari elusidasi struktur ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum ada, karena ini juga sudah sebenarnya ya, kalau mau sampel itu dulu sudah ada. Nah, tapi kita tidak mengulang ini bagaimana cara menentukan nanti kemungkinan struktur dari spektrum ini. Tidak kita pelajari di sini. Nah, selanjutnya informasi yang Ibu berikan mengenai penelitian di kimia bahan alam. Setelah Anda punya ekstrak ataupun fraksi ataupun isolat, Anda bisa menguji aktivitas biologisnya. Jadi namanya biasanya disebut dengan bioassay. Bioassay ini bisa menggunakan sel, enzim, ataupun organisme. Sel misalkan kalau kita mau menguji aktivitas anti kanker gitu, berarti kita menggunakan sel kanker atau menggunakan virus itu sel virus. Kemudian misalkan ingin menguji ini aktivitas anti diabetik Bu, anti diabet gitu, menggunakan enzim apa? Enzim gluko apa ya biasanya itu untuk mengukur aktivitas enzimatik degradasi gula itu. Nah, di sini contohnya asetilkolin esterase atau alfa reduktase. Jadi berbagai jenis enzim. Reduktase bisa untuk hidrogen peroksida gitu ya. Nah, untuk organisme, misalkan contohnya kalau bioaktivitas itu BSLT. BSLT ini brain shrimp. Jadi dia shrimp itu kan udang. Benur udang jadi ini brain shrimp. Lethal test. Jadi uji kematian benur udang. Jadi benur udang itu anak udang. Jadi dia tuh sensitif sekali dengan kondisi lingkungan. Jadi kalau Anda beri ekstrak Anda, dia mati gitu ya, berarti toksik gitu. Kalau dia nggak mati berarti aman. Nah, tapi berapa persennya itu bisa diukur. Jadi ada lethal testnya, ada uji kematian dari benur udang tersebut. Kemudian kalau menggunakan organisme bakteri, Bu, bioassay-nya disebut apa biasanya? Aktivitas antibakteri, aktivitas anti jamur, aktivitas anti serangga gitu ya.
Atau ada juga kalau Anda menggunakan organisme yang umum adalah mencit misalkan ya. Nah, itu juga termasuk bioassay. Jadi pengujian aktivitas biologis dari ekstrak ataupun isolat dan fraksi yang Anda peroleh. Nah, manfaat dari kimia bahan alam ini sebenarnya apa? Karena Anda mengekstrak senyawa, mengekstrak bahan alam, kemudian dilanjutkan biasanya dengan pemurnian, sehingga mendapatkan senyawa, misalkan kalau bisa mendapatkan senyawa gitu ya, satu senyawa, senyawa bioaktif yang kita harapkan biasanya. Jadi aktif biologis, bukan senyawa yang, waduh, nggak ada aktivitasnya, itu juga fungsinya untuk apa gitu ya. Kalau kita dapatkan senyawa yang dia memiliki aktivitas biologis, nah itu berarti kan effort kita untuk melakukan ekstraksi, fraksinasi, isolasi, itu worth it gitu ya. Apalagi kalau aktivitasnya itu masih jarang untuk diteliti. Jadi obat-obatan anti kanker misalkan itu masih sintetik semua. Nah, itu kalau umpamanya bisa diperoleh dari bahan alam, nah itu kan sangat worth it sekali. Jadi manfaat yang utama biasanya kita ingin mencari senyawa bioaktifnya. Karena bisa jadi obat, pestisida, ataupun feromon. Kemudian tujuan dari penelitian kimia bahan alam itu juga bisa kemotaksonomi, jadi penggolongan em, tanaman itu selain berdasarkan taksonominya, dia dikaitkan dengan chemical marker yang ada di dalam tanaman tersebut. Jadi chemical marker senyawa penandanya ataupun fitokimia. Fitokimia berarti beragam metabolit sekunder yang ada di dalam suatu eh, bahan alam. Jadi misalkan daun salam mengandung apa aja, jahe mengandung apa aja fitokimianya. Oh, ada zingiberin, gingerol. Fungsinya apa? Nah, itu tujuannya biasanya memang akhirnya menuju ke aktivitas biologis. Kemudian yang terakhir biasanya adalah untuk keperluan ekologis ya atau environmental study. Jadi untuk pelestarian lingkungan juga konservasi alam biasanya ekologi itu. Nah, bioessay itu kan dikerjakan di lab basah. Uji aktivitas lainnya, Bu, yang eh, tidak menggunakan lab basah itu apa bisa? Ini mungkin Anda sudah kenal di mata kuliah apa ya? Komputasi mungkin ya. Apa Anda pakai ada nama mata kuliah apa? Komputasi kimia. Kimia komputasi, Bu. Oh, ada kimia komputasi. Nah, ya di sini Anda misalkan kalau gambar yang Ibu tampilkan ini adalah em, interaksi molekuler antara eh, protein protein target. Jadi tergantung misalkan enzim apa yang ingin dihambat gitu oleh suatu inhibitor. Jadi inhibitornya bisa dari senyawa kita yang sudah dikarakterisasi itu pakai NMR ternyata strukturnya seperti ini gitu. Nah, kita ingin buat dia sebagai anti kanker. Sebelum saya melakukan lab basah, saya lakukan lab kering dulu, Bu. Jadi Anda ujikan struktur Anda tadi secara komputasi untuk menghambat, menginhibisi dari protein yang ingin Anda tekan pertumbuhannya itu. Jadi supaya dia tidak aktif gitu ya. Enzim tersebut misalkan supaya enzim tersebut tidak ini mendegradasi apa ya kalau di atasnya asam urat itu dia senyawa apa ya purin gitu ya jadi tidak menjadi senyawa purin asam urat gitu Anda blok tempat di mana enzim tersebut merupakan sisi aktif jadi Anda punya struktur tertentu yang mungkin itu mirip dengan substratnya ataupun
sesuai dengan cavity atau rongga dari sisi aktifnya itu. Nah, itu bisa Anda lakukan itu dulu. Nah, menggunakan kimia komputasi biasanya berbasis ini ya molecular docking, yang lebih tinggi dari itu molecular dynamic gitu ya. Itu bisa juga. Nah, ini adalah beberapa contoh ya senyawa yang diperoleh dari bahan alam. Misalkan risitin ini diperoleh dari kentang, di dalam kentang itu ada senyawa anti jamur berupa risitin. Kemudian nikotin yang bisa kita peroleh dari daun tembakau, itu bisa digunakan sebagai insektisida. Kemudian efedrin dari tanaman Ephedra sinica, ternyata itu punya aktivitas anti apa konvulsif ya kalau nggak salah ya kalau obat batuk itu. Kemudian campur juga sebagai aleopati terhadap rumput. Nah, ini hanya contoh aja, sebenarnya banyak sekali contohnya. Apalagi kalau Anda suka studi literatur gitu ya, baca-baca jurnal, itu em, menyenangkan sekali. Ternyata senyawa bahan alam, walaupun yang em, terlihat biasa di lingkungan kita, misalkan daun kelor, meniran, kemudian jahe, daun jeruk, ternyata dia juga ada metabolit sekundernya yang misalkan kalau dalam minyak atsirinya dia bisa membantu memberikan efek farmakologis pada kita, pada manusia, meningkatkan kesehatan. Nah, itu menarik sekali sebenarnya kalau dipelajari untuk kimia bahan alam. Oke, untuk bioessay apakah ada pertanyaan? Oh iya, tadi kalau untuk anti diabetes itu enzimnya biasanya alfa glukosidase gitu ya, sama alfa amilase gitu. Yang ingin uh, di cara mengecek aktivitas anti gula tadi. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan di slide selanjutnya berisi duplikasi atau perbanyakan. Maksudnya gimana ini, Bu? Ini ada contoh. Anda sering lihat bunga ini? Pernah lihat lah. Pernah Ibu. Ini namanya apa kalau di tempat Anda? Geranium. Geranium? Wah, wangi dong kalau geranium. Saya nggak tahu Ibu, itu sepertinya dari yang produk anti nyamuk itu, Bu. Inti nyamuk itu yang warnanya ungu itu lavender itu tah? Bukan. Nah, ini bunga ini sebenarnya banyak ya di lingkungan sekitar kita umum gitu. Nah, ini namanya bunga tapak dara. Nanti bisa Anda browsing. Bunga tapak dara itu ternyata pernah dilakukan riset di sini. Dia isolasi senyawanya dan itu ternyata dia aktif kanker, sangat aktif kanker. Nah, akhirnya orang mencoba juga. Bener tahan, senyawa apa itu? Mereka nyoba terus, ternyata memperoleh strukturnya seperti ini. Jadi ada yang vinblastin, ada yang vinkristin diperoleh dari bunga tapak dara ini. Itu benar-benar sebagai anti kanker, ampuh sekali. Nah, sayangnya di situ, kan ini dari bahan alam. Biasanya orang kalau dari bahan alam kan malah happy gitu ya. Sayangnya, untuk memperoleh 1 mg vinblastin atau vinkristin, itu kita memerlukan bunga tapak dara itu bisa berton-ton. Kalau Anda ngekstrak 1 ton untuk menghasilkan 1 mg vinkristin, itu secara ekonomi itu kan kurang worth it gitu ya. Kita mau tanam juga butuh waktu berapa lama itu hingga dia berbunga gitu.
Nanti kita ambil, nunggu lagi bunganya. Nah, itu sudah di kajian ekonomi tidak mendukung, untuk lama waktu ekstraksi juga tidak mendukung. Nah, akhirnya ah, hal ini dilihat dari sisi peneliti di sintesisnya organik, makanya dia setelah didapatkan isolat berupa vinkristin dan vimblastin dengan struktur seperti ini, orang sintesisnya organik melakukan apa namanya kalau seperti ini? Kemarin, semester kemarin Anda pelajari? Untuk membentuk suatu senyawa, kemudian kita melakukan urutan apa ini? Retrosintesis. Retrosintesis, masih ingat ya? Jadi retrosintesis, sehingga kita bisa melakukan sintesis. Nah, sintesis ini biasanya akhirnya lebih cepat untuk dilakukan, kemudian bisa berasal dari molekul kecil yang bisa dengan mudah kita peroleh. Jadi dilihat dari kajian ekonomi dia lebih ekonomis, jadi lebih efisien. Nah, akhirnya beberapa, nggak beberapa ya, banyak senyawa anti kanker itu, walaupun dia sintetik, dia sebenarnya juga berasal dari penemuan di kimia bahan alam. Namun karena keterbatasan sumber daya alam dan waktu tumbuh yang cukup lama, akhirnya perbanyakan dari senyawa bahan alam itu bisa dilakukan dengan teknik sintesis misalkan. Jadi sintesis itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk menduplikasi atau memperbanyak senyawa target kita itu misalkan tetap dengan ekstraksi. Tapi kalau menumbuhkan ini kan cukup lama. Nah, kita bisa menumbuhkan dengan lebih cepat menggunakan yang namanya kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini biasanya memang bukan bidang kita ya. Jadi di biologi, bioteknologi biasanya misalkan seperti ini, seperti kalau Anda masuk di SIDAS gitu ya. Misalkan untuk penelitian tebu kan yang terkenal dari Prof. Bambang Sugiharto, itu Anda siapkan kalus. Jadi kalus itu jadi bagian dari tanaman tebu, misalkan daun, akar, atau batang, sedikit aja, itu kemudian ditumbuhkan di media, di dalam wadah botol kaca ini. Itu hanya ada media dan kalus itu. Nah, nanti karena ada nutrien yang ada di situ dan juga ada apa Aspergillus niger kalau nggak salah, saya lupa, itu dulu ibu pernah kerjakan. Nah, itu bikin dia bisa tumbuh akhirnya. Tapi kan mini bentuknya. Nah, tapi ini tumbuhnya lebih cepat daripada misalkan padi yang ditanam di sawah ataupun tebu yang ditanam di ladang gitu ya. Nah, itu pasti lebih lama. Nah, ini lebih cepat di kultur jaringan, bisa 2 minggu atau 1 bulan itu sudah seperti ini. Nah, setelah seperti ini gimana? Nah, ini nanti diletakkan atau aklimatisasi istilahnya, diletakkan di pot gitu ya. Nanti dia bisa tumbuh lebih cepat dengan kandungan senyawa di bagian yang kita inginkan itu lebih banyak. Jadi ini keuntungan dari menggunakan kultur jaringan daripada menanam biasa. Jadi ada sumber nutrien ataupun pemasukan gen-gen tertentu yang melalui bioteknologi itu di kultur jaringan. Jadi bisa diduplikasi di sini. Kemudian mencari sumber yang mirip. Jadi misalkan kina itu yang diperoleh dari pohon sinkona, apa itu ya? Itu kan jarang sudah ditemui. Nah, itu kita bisa cari sumber yang mirip, bisa dari family yang sama dengan sinkona atau genus. Jadi lebih dekat lagi genus yang sama. Nah, di situ.
Nah, untuk melakukan ini kita bisa mengakses di PubChem, ChemBL gitu ya. Jadi di situ banyak data yang sudah dikoleksi. Ini bisa diakses internasional gitu ya, dan terbuka, open to public. Jadi beserta aktivitas senyawa dan aktivitasnya dan sumbernya itu bisa ditrace. Jadi macam-macamnya apa. Jadi nggak harus dari um, tanaman yang Anda ketahui saat ini. Bisa dari tanaman yang berbeda untuk mencari senyawa yang sama. Jadi itu ya duplikasi atau perbanyakan um, hasil senyawa kimia apa senyawa kimia bahan alam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup Ibu. Enggak, Belum ada. belum ada. Oke, Ibu lanjutkan. Ini kurang 5 menit ya. Nah, yang terakhir ini adalah mengenai jalur biosintesis, di mana jalur biosintesis ini biasanya dipelajari untuk mengetahui sejauh mana prekursor apa yang bisa untuk membentuk senyawa metabolit sekunder. Seperti yang Ibu em, sampaikan minggu lalu, metabolit primer dan metabolit sekunder. Jadi metabolit primer itu seperti yang protein, karbohidrat, gitu ya, asam nukleat. Nah, kalau metabolit sekunder biasanya dia berasal prekursornya itu dari sisa-sisa jalur utama dari metabolit primer. Misalkan Anda di biomol itu belajar jalur glikolisis, siklus Kelvin, Calvin, ya. Nah, itu em, jalur P3 itu pentosa fosfat itu juga dipelajari. Nah, di situ kan ada produk-produknya. Nah, produk akhirnya itu biasanya merupakan prekursor dari senyawa metabolit sekunder. Makanya senyawa metabolit sekunder biasanya disebut senyawa sampah gitu ya, atau produk buangan gitu. Karena memang berasal dari sisa-sisa di em, meta- jalur metabolit primer, jalur biosintesis metabolit primer. Misalkan yang pertama kita bahas adalah jalur asam sikimat. Ini rute metabolik, ini maksudnya eh, jadi dia kan biosintesis, berarti sintesis senyawa tersebut yang terjadi di bahan biologis. Nah, yang kita bahas di bahan alam gitu ya. Jadi dalam tanaman misalkan. Nah, jalur asam sikimat ini bisa digunakan oleh bakteri, alga, fungi, tumbuhan. Kemudian biasanya ini terkait dengan biosintesis folat dan asam amino aromatik turunan dari fenilalanin, tirosin, triptofan. Nah, ini untuk jalur sikimat biasanya tidak ditemukan pada hewan. Ya, karena hewan masih membutuhkan asam amino esensial. Jadi membutuhkan dari luar masih biasanya diproduksi oleh tanaman yang digunakan oleh hewan gitu. Nah, seperti apa jalur asam sikimat itu? Waduh, kok gini lagi. Nah, ya memang Anda harus mengetahui ini. Jadi misalkan eritrosa itu dihasilkan dari jalur pentosa fosfat ya. Jadi P3 pentosa fosfat pathway gitu ya. Produknya itu kan eritrosa. Kemudian kalau fosfoenol pirufat itu dari jalur glikolisis gitu ya, pemecahan gula itu. Nah, dari hasil metabolit primer tadi dia menjadi prekursor di metabolit sekunder. Jadi mereka akan bereaksi melalui kondensasi aldol gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa pelajari ini. Kondensasi aldol kemudian dia mengalami siklisasi membentuk asam 5 di dehidrokuinat, kemudian dia mengalami eliminasi H2O jadi dehidrasi. Dehidrasi di sini dia OH ini ya, pas sehingga membentuk ikatan rangkap. Kemudian dia
Di sini dia direduksi ya, dari keton menjadi alkohol, kemudian ditambahkan lagi fosfoenol pirufat sehingga dia menjadi asam korismat. Nah, semua ini terjadi di dalam eh, tanaman, di dalam tubuh tanaman. Nah, dari asam korismat dia masih berlanjut kemudian akhirnya menjadi asam fenilpirufat dan menjadi fenilalanin yang menjadi cikal bakal asam sinamat. Nah, asam sinamat ini merupakan kerangka dari Mm-mm. Jadi kerangka dari asam sinamat ini membuat nanti diturunkan menjadi eh, kerangka untuk metabolit sekunder fenilpropanoid dan flavonoid. Di mana kalau fenilpropanoid itu biasanya diwakili dengan namanya fenil dan propan. Berarti ada gugus fenil diikuti dengan C3. Kemudian flavonoid biasanya dia kerangkanya C6, C3, C6. Jadi C6-nya dari sini, C3-nya dari sini. C6, C3 dari sini. Satu lagi Bu, tadi katanya C6, C3, C6. Nah, C6-nya nanti dari jalur yang berbeda. Itu untuk flavonoid. Jadi ini em, dari jalur asam sikimat. Nah, ini disebut sebagai titik penting pembentukan dari biosintesis senyawa, salah satu jalur penting di biosintesis metabolit sekunder. Membentuk misalkan dua jenis metabolit sekunder ini. Nah, nanti bisa dibaca ada ininya juga, bukunya juga ini. Sebenarnya ada ya sudah ada di RPS yang Ibu silabus kontrak yang Ibu share kapan hari. Nah, jalur yang kedua yang terakhir ini sebentar ya, jalur asetat malonat. Nah, jalur asetat malonat ini adalah jalur biosintesis kedua yang penting dalam pembentukan metabolit sekunder karena dia berkontribusi pada pembentukan senyawa alifatik dan aromatik dan dia khas membentuk poliketida atau kelipatan dari C2. Nah, nanti Anda bisa lihat ini dulu untuk kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Bu. Di mana? Tidak ada. Iya, belum ada, Bu. Baik, ini nanti Ibu ada tugas ya. Anda kan sudah ada apa materi yang Ibu berikan. Tapi Ibu nggak tahu sejauh mana kedalaman pemahaman Anda. Jadi silakan tugasnya untuk pertemuan kali ini Anda membuat resume maksimal 2 lembar. Ya, Anda tulis saja mengenai materi dari perkuliahan kimia bahan alam. Bisa dicampur dengan materi yang sebelumnya atau materi yang hari ini aja. Silakan. Ya, ditulis nanti diupload Ibu kasih Google Drive karena Ibu masih takut kalau menggunakan MMP takutnya nanti dia servernya down lagi. Nanti Ibu share melalui Telegram. Oke, ada pertanyaan? Ini enggak kerja kelompok, jadi kerja mandiri sesuai dengan apa yang Anda perhatikan tadi. Bu mau tanya, Bu, ini ditulis atau diketik, Bu? Ditulis saja, ditulis terus dijadikan dokumen, nanti diupload. Ya, jadi PDF diupload. Oke, Berangkatnya minggu depan atau kapan, Bu? minggu depan itu hari Selasa masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Jangan, minggu lah. Minggu lah. Cukup lama kan. Harusnya ini hari ini Anda langsung nulis biar nggak lupa gitu malah. Langsung dikumpulkan gitu. Minggu dah, sampai minggu Ibu kasih waktu. Ya. Baik, Ibu.
Baik, ada lagi yang lainnya bertanya? Jika tidak ada, mungkin Ibu akhiri sekian. Semoga tidak ada yang lupa presensi. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah ya. Ibu akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Ika.